Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Arnando, Lutfi, Tigor, dan juga Kiki ingin mempresentasikan tentang pemeriksaan pajak untuk jenis usaha manufaktur. Pada presentasi kali ini membahas 3 topik. Yang pertama itu ada kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha manufaktur, pajak yang terkait dalam jenis usaha manufaktur, dan juga biaya-biaya yang terkait dengan pendapatan jenis usaha manufaktur. Jadi definisi perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang melakukan kegiatan manufaktur atau sebuah badan usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengubah bahan-bahan mentah menjadi barang yang memiliki nilai jual. Produk manufaktur itu di sini ada consumer goods dan juga capital goods. Proses bisnis manufaktur, yang pertama itu ada proses procurement, yang kedua ada in-out inventory, yang ketiga proses produksi, yang keempat penjualan dan pemasaran, yang kelima administrasi dan umum, dan yang keenam ada akuntansi dan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegiatan dalam usaha manufaktur. Nah, di dalam usaha manufaktur itu terdapat 4 kegiatan. Yang pertama itu adalah pengadaan. Nah, di sini pengadaan itu adalah kegiatan untuk memperoleh atau mengadakan barang dan jasa yang akan dikonsumsi dalam kegiatan produksi. Nah, pengadaan sendiri itu dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah pembelian, penerimaan, dan penyimpanan bahan baku, bahan penolong, supplies pabrik dan elemen barang lainnya yang akan dikonsumsi dalam kegiatan produksi. Dan yang kelompok kedua itu adalah perolehan jasa dari tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan jasa lainnya yang akan dikonsumsi dalam kegiatan produksi. Nah, kegiatan kedua itu adalah produksi. Produksi ini adalah kegiatan bahan baku menjadi produk selesai. Pada kegiatan ini akan dikonsumsi bahan baku, tenaga kerja langsung, barang dan jasa lainnya yang dikelompokkan dalam overhead pabrik. Yang ketiga yaitu adalah penyimpanan produk selesai. Nah, setelah produk itu telah selesai diproduksi dari pabrik, itu akan dipindahkan ke dalam gudang dan menunggu saat dijual atau diserahkan kepada pemesan. Dan kegiatan keempat itu adalah kegiatan penjualan produk selesai, di mana produk yang sudah laku dijual akan dikeluarkan dari gudang produk selesai untuk dikirim kepada pembeli, dan perusahaan dapat membebani rekening langganan atau pembelian. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak-pajak yang terkait dalam jenis usaha manufaktur. Yang pertama itu ada pajak penghasilan, di mana dalam perusahaan manufaktur itu ada PPh 21, 22, dan juga 25. Untuk PPh 21 itu berkaitan nantinya dengan gaji karyawan, pajak terhadap gaji karyawan. Lalu untuk PPh 22 itu berkaitan dengan penghasilan terhadap impor barang konsumsi. Lalu untuk PPh 25 berkaitan dengan pajak korporasi atau pajak penghasilan badan. Lalu yang kedua ada PPN atau pajak pertambahan nilai, di mana dalam perusahaan manufaktur ini PPN dikenakan terhadap seluruh rantai aktivitas yang ada dalam sebuah perusahaan. Contohnya dari benang kain, lalu dari kain ke pakaian, seperti itu. Lalu untuk biaya impor ini dikenakan terhadap ketika sebuah perusahaan melakukan impor barang. Lalu untuk pajak daerah ini berkaitan dengan pajak contohnya seperti PBB dan juga pajak air permukaan, seperti itu. Selanjutnya adalah biaya yang terkait dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, biaya bahan baku.
Biaya bahan baku yang digunakan dalam proses manufaktur atau produksi sangat penting untuk mengukur pengeluaran perusahaan. Karena ini merupakan sebuah komponen yang diperlukan untuk finalisasi produk yang diproduksi. Yang ketiga ada tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung sangat penting untuk industri bisnis karena melibatkan apa yang harus didapatkan karyawan ketika mereka menawarkan layanan mereka. Hal yang keempat ada overhead tidak langsung. Biaya-biaya ini termasuk utilitas, pembayaran sewa, peralatan yang akan digunakan dalam produksi dan keamanan. Lalu yang kelima ada bahan tidak langsung. Bahan tidak langsung adalah bahan yang akan digunakan dalam proses produksi, tetapi kita tidak dapat menentukan secara langsung produk apa yang tepat yang dibutuhkan dalam proses produksi. Lalu yang keenam ada tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah biaya dari tenaga kerja manapun yang memanifestasikan atau memberi dukungan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung terlibat pada saat membeli bahan dasar yang nantinya akan diolah. Lalu yang ketujuh ada biaya lainnya. Ini melibatkan biaya peralatan pabrik, bahan, asuransi, dan sewa. Lalu yang kedelapan ada biaya tak terduga. Biaya tak terduga adalah salah satu pengeluaran paling kecil terkait dengan industri bisnis. Biaya ini adalah item yang dibayarkan selama proses produksi. Lalu yang kesembilan ada biaya peluang. Biaya peluang bermanfaat ketika suatu keputusan diambil atas keputusan yang lain. Dengan kata lain, ini adalah peluang alternatif yang diberikan ketika konsensus akhir telah dibuat. Oleh karena itu, biaya ini adalah biaya yang paling relevan dan bermanfaat untuk event eksklusif yang akan disetujui. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.